Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang saya muliakan. Ya, MBI Chapter Bandung, jazakumullah khairul jaza, ya, sudah menerima kami, ya, niat baik kami untuk berziarah, ya, dan mana ziarah ini punya banyak keutamaan, ya, di antara keutamaan ziarah ini adalah Allah akan berikan kecintaan Allah kepada siapa? Kepada mereka yang saling menziarahi. Ya, kalau Allah cinta dengan hambanya, maka Allah akan memerintah kepada para malaikatnya untuk juga mencintai kita. Nah, maka semoga kita, ya, diberikan kecintaan Allah kepada kita, ya, dan malaikat juga mencintai kita. Dan pada kesempatan kali ini, min bab tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, menasihati dalam perkara al-haq, saling menasihati dalam perkara kesabaran. Sebagaimana judul yang sudah tersebar dalam poster, yaitu Jebakan Iblis Pos Ramadan. Nah, karena iblis pasang jebakan sangat banyak dari pintu-pintu yang iblis paham. Bagaimana iblis menjebak orang-orang yang bodoh lagi dungu. Bagaimana iblis menjebak orang-orang alim dan muta'allim. Bagaimana iblis menjebak ahli ibadah. Bagaimana iblis menjebak ahli dunia. Dan bagaimana iblis menjebak para biker. Nah, dipasang jebakannya masing-masing. Kemudian rahimakumullah jami'an. Iblis, jebakan iblis ini dikenal dengan talbis. Ya, talbis. Dikenal dengan talbis iblis. Namanya talbis dalam bahasa yaitu apa? Idharul batil fi suratil haq. Jazakallahu khair. Menampakkan yaitu kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Dibungkus dengan kebaikan. Maksiat dibungkus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya talbis. Penyamaran. Ya. Dan ada juga al-ghurur. Kalau al-ghurur, ya, al-ghurur yaitu jahl yujibu i'timad al-fasid sahihan ar-radi jayidan. Artinya ghurur itu penipuan. Ya, yang mana ini adalah merupakan jenis dari kebodohan. Ya, yang dengan al-ghurur ini orang atau perkara yang jelek diyakini sama dia perkara yang baik. Dan jebakan iblis, laknatullah alaih, harus dilawan, harus diketahui. Ya, jebakan iblis yang paling banyak itu riya, yang paling sangat sensitif, ya, terjatuh pada siapa saja. Sebagaimana seorang salaf, dia pernah berkata seorang salaf, aku tutup pintu ibadah dari satu pintu ini, dari pintu riya. Iblis membuka pintu riya dari pintu yang lainnya, dari pintu ibadah. Aku tutup pintu ibadah yang ini, iblis buka dari pintu yang lainnya. Terus itu makarnya iblis. Iblis, kalau melihat orang banyak amal ibadah, contoh, iblis itu bikin seperti apa? Al-akyas atau al-kis mafkuk. Seperti kantong belanja, kantong plastik tapi jebol bawahnya. Itu, ya, kalau kita gambarkan bagaimana sih jebakan iblis. Kita beramal-amal soleh, kita saling berziarah antara kita dari kota ke kota, Masya Allah. Iblis bikin jebakan. Masya Allah, tuan rumah ahlan wa sahlan, Masya Allah menghidangkan semua makanan, ini tamu. Tuan rumah meyakini hadis Nabi, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya.
Tapi iblis punya jebakan. Ini Masya Allah ada tamu datang dari jauh, Masya Allah dijamu. Setelah tamu pulang, antara tuan rumah, ana tahu si Fulan. Fulan dulu itu, Masya Allah, maksiatnya. Nah, ini jebakan iblis. Memuliakan tamu, Masya Allah, ketika tamu pulang, dihabisin aibnya tamu. Ini jebakan iblis, jangan sampai. Ya. Kemudian jebakan iblis yang lainnya, Masya Allah, si Fulan kalau infak kemana-mana, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Diam-diam, kemana-mana, ketemu orang miskin, kasih. Diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi. Malam-malam misalkan. Atau alhasil betul-betul menyembunyikan. Tapi jebakan iblis, pinter. 1 tahun kemudian cerita, ana biasanya kalau infak nggak mau terang-terangan ana. Jebol juga, kantongnya jebol. Subhanallah. Setahun sabar nggak cerita, ternyata cerita juga. Nah, kemudian juga ada amalan-amalan yang lainnya. Ini amalan-amalan kayak gini bagi iblis itu enteng. Coba bayangkan dari zamannya Adam alaihissalam sampai zamannya Nuh alaihissalam, iblis sabar 1000 tahun untuk apa? Untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam kesyirikan. 1000 tahun. Dari Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh. 1000 tahun. Sampai akhirnya umatnya Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan. Subhanallah. Nah, itu jebakan-jebakan iblis alaihissalam. Dan juga di antara jebakan yang lainnya, ya, melakukan sholat malam. Masya Allah, ajib ini. Sudah perjalanan jauh, ya. Baker nih capek dari Medan Jakarta misalkan. Nah, kemudian istirahat. Masih sholat malam, jam 3 sholat malam. Cerita besok ke teman-teman. Waktu makan pagi cerita, ya akhi, Masya Allah, tadi malam saya pas sholat malam dengar burung gagak jam 3. Ya. Padahal ini keyakinan burung gagak ini termasuk apa? Keyakinan syirik. Ya. Termasuk tatayur. Cerita sebenarnya bukan cerita burung gagak. Sebenarnya yang ditonjolin itu sholat malam. Sindikat saja ini burung gagak. Nah, ini rahmatullah jebakan iblis. Jebol lagi amalannya. Nah, jebakan iblis ini sebelum kita masuk dalam pembahasan gimana trik-triknya iblis, gimana jebakan-jebakan iblis, terkhusus pos Ramadan, kita ingin tahu, ya, apa sih iblis? Siapa sih iblis? Perlu diketahui, iblis itu bukanlah malaikat. Iblis itu dari kalangan jin. Ya, iblis dari kalangan jin. Dan iblis ini adalah dedengkotnya setan. Jin dibagi menjadi 2. Jin yang saleh, jin yang sesat. Ya, sesat ini namanya setan. Bapaknya adalah iblis. La'natullah alaih. Dan iblis ini diambil dari kata, ada yang mengatakan balasa. Ya. Artinya apa? Balasa dia termasuk yang dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikeluarkan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kata syaitan. Ya, seperti syaitan. Syaitan diambil dari kata syatana. Artinya ba'uda. Jauh dari apa? Jauh dari atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syaitan. Nah, antum nggak boleh kalau dapatin orang sesat-sesatnya saudara kita dari kaum muslimin, sesat polda, maksimal sesatnya, nggak boleh bilang si fulan iblis. Ya, nggak boleh. Kalau dajjal masih boleh. Kalau iblis nggak boleh. Karena dajjal banyak, dajajilah banyak. Tapi kalau iblis jangan. Karena iblis itu adalah puncak dari kejahatan. Ya, makanya jangan bilang saudara Anda iblis. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, yaitu Majmu' Fatawa, fatwa beliau. Dan rahimakumullah jami'an,
iblis ini punya jebakan yang sangat dahsyat. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis ini, dia memisalkan iblis itu seperti apa sih? Bagaimana cara menyerangnya manusia? Dengan pasukan-pasukannya dari syaitan ini, dimisalkan oleh Ibnu Jauzi bahwasannya kita ini seperti apa? Seperti benteng yang ada pagar-pagarnya, atau apa istilahnya pagar keliling itu apa namanya? Benteng. Istana di tengah, kemudian ada bentengnya. Ini dimisalkan beliau. Dan benteng-benteng itu ada pintu-pintunya. Dan penghuni istana itu adalah akal kita. Penghuni istana adalah akal kita. Dan iblis, cara menyerangnya, menyerang yaitu penjaga benteng. Di antara cara dia dengan pasukannya, iblis ini menjadikan pasukannya keliling di luar benteng. Dicari pintu-pintu yang mana pintu itu pasti ada celah. Di situ setan ingin melihat celah celah yang kosong, kapan akan kosong dari para penjaganya ini. Dilihat kosong, ketika kosong dari penjaga maka setan nyerang. Ya, diintip kapan akan lalai para penjaga ini. Ya, jika penjaga ini lalai, dia akan nyerang. Penjaga itu adalah apa? Ketaatan kita kepada Allah. Tatkala kita taat, berarti kita sedang dalam keadaan ada penjaga. Bismillah. Kemudian di luar benteng-benteng itu ada seperti mir'ah. Ada seperti kaca-kaca untuk memantau. Katakan zaman sekarang CCTV. Ada kaca untuk memantau di pojok-pojok benteng. Untuk melihat ada nggak yang jalan di bawah-bawah benteng. Itu sudah disebutin Ibnu Jauzi. Dan caranya setan, kaca-kaca tadi dihembuskan dengan asap, dengan dukhon. Biar apa? Biar yang mantau nggak bisa ngelihat kaca. Itu caranya. Dan dari celah-celah pintu tadi dicari kapan saatnya penjaga ngantuk, kapan saatnya penjaga lalai, saat itulah setan nyerang. Itu kondisinya mereka. Ya. Dan kapan lalainya penjaga ini, mereka paham. Ya, ketika sedang ibadah, kapan orang ini bisa tertipu dalam keadaan dia rajin ibadah. Ketika dia sebagai seorang dai, bagaimana cara dai ini dia akan lalai. Ya. Kemudian ketika ketemu dengan orang-orang di antaranya suka berinfak, bagaimana cara orang ini bisa kena lalai dari infaknya sehingga dia bisa riya dengan infaknya. Itu pintar sekali. Nah, ini jebakan-jebakan mereka. Dan pernah juga ditanyai Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, ayanamu iblis? Apakah iblis itu tidur? Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, lau nama lawajadna rahah. Seandainya dia tidur, tentunya kita akan tenang. Tentunya kita akan rahah, bisa istirahat. Ya. Tapi buktinya apa? Iblis selalu mencari makar. Selalu mencari makar. Kemudian rahimakumullah jami'an, pernah dikatakan oleh seorang salaf, ya, dia berkata, ra'aitu syaitan faqala li qad kuntu alqan nasa fa'uallimuhum fasirtu alqahum fa'ata'allam minhum. Kata seorang salaf ini, dia berkata, aku melihat setan ini berkata kepadaku, jin yang buruk peranginya, dia adalah setan. Ini salaf diajak bicara sama setan. Dikasih tahu. Katanya setan apa? Aku telah mengajari manusia untuk berbuat jelek. Untuk berbuat buruk. Setelah manusia berbuat buruk, setelah itu kok ternyata aku belajar keburukan dari manusia. Coba. Nah, manusia ya diajari sama setan untuk berbuat jelek, berbuat buruk.
ketika sudah berbuat buruk, apa kata setan? Kemudian aku ambil faidah dari manusia bagaimana berbuat buruk, coba. Wah, ini jebakan mereka, jebak manusia. Manusia kalau udah sesat, subhanallah. Ternyata setan sampai belajar sama manusia. Nah, kemudian berkata, ya, sebagaimana diriwayatkan, haddatsana Hammad bin Syu'aib, ya, ini sebagaimana riwayat disebutkan oleh para ulama, ya, yang dengan sanad yang panjang, langsung kita sebutkan sanad ini sampai Al-A'mash. Al-A'mash, ya. Al-A'mash ini berkata, haddatsana rajulun kana yukallimul jinn. Telah mengkabarkan kepada kami seorang lelaki yang sempat dialog dengan jin. Ya. Qalu, kemudian kata jin apa? Para jin apa kata mereka? Laisa alaina asyad mimman yadba'u sunnah. Kata jin apa? Gak ada bagi kami yang lebih berat untuk menjerumuskan mereka, untuk menjebak mereka, ya, dari apa? Dari mereka pelaku-pelaku sunnah. Makanya pasukan iblis, setan ini, untuk menjebak pelaku-pelaku sunnah, itu butuh tenaga lebih banyak. Orang-orang yang paham sunnah, sebagaimana sering diajarkan syarat diterima amalan, ikhlas, kemudian mutaba'ah, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, itu terus diulang-ulang. Sehingga apa? Kita berusaha untuk melatih ikhlas dan mengamalkan sesuai sunnah. Jadi apa? Iblis ini merasa, pasukannya juga merasa berat untuk apa? Menggelincirkan orang-orang pelaku sunnah. Kemudian kata setan apa lagi? Kata jin apa lagi? Wa amma sahibul ahwa fa inna nal'abu bihim la'ban. Adapun orang pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, maka kami jadikan kami bermain-main dengan dia. Enak sekali diatur, enak sekali dijebak, dipermainkan sama iblis dan pasukannya. Ini rahimahumullah. Ya, maka jangan sampai apa bermudah-mudahan untuk menjatuhkan diri kita dalam maksiat. Kenapa? Kita akan dipermainkan oleh iblis dan pasukannya. Dan perlu diketahui, ziarah di antara kita, di antaranya bukan ziarah hanya makan cipika-cipiku, ketemu aja, ya, bukan, tapi plus menuntut ilmu. Sama, ya, kita semua menuntut ilmu. Ana menuntut ilmu, antum juga menuntut ilmu. Kita saling memberi faedah. Sahabat saja, ketika dapat kasus dengan sahabat yang lainnya, sahabat yang lain belum tahu apa yang disampaikan sahabat yang lain. Gak ada beda antara kita. Kita sama menuntut ilmu. Umar bin Khattab ketika mendapati para sahabat di Damaskus, ya, Suriah, ya, di daerah Hims, tatkala terkena wabah lepra, Umar memerintah para sahabat, 7 orang sahabat, di antaranya para penghafal Al-Quran, jagonya Al-Quran dari kalangan sahabat, saking cintanya Umar, memerintah mereka keluar dari tempat wabah, mau dibawa pulang. Tapi sahabat yang di dalam, yang sudah terlanjur di tempat wabah, mereka nggak mau meninggalkan daerah tersebut karena sudah terlanjur terjangkit, di situ ada wabah, nggak mau keluar. Umar bingung sikapnya gimana, membiarkan mereka atau ngambil mereka suruh keluar. Datanglah sahabat yang lainnya, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, menyampaikan kepada Umar bahwasanya sunnahnya menurut Nabi SAW, kalau mereka sudah terlanjur di tempat wabah nggak boleh keluar. Setelah itu Umar baru mendengarkan hadis dari Nabi. Artinya apa? Sahabat saja belum tentu tahu semua hadis Nabi. Saling melengkapi di antara mereka. Sama. Nah, ini rahimakumullah jami'an, fa nikmat menuntut ilmu di antaranya untuk memberantas apa? Ikhlaskan niat kita menuntut ilmu untuk apa? Bukan untuk mencari kedudukan. Bukan untuk biar dikatakan lebih alim, lebih pinter. Bukan untuk dikatakan apa? Untuk membodohkan yang lainnya yang belum menuntut ilmu atau orang awam. Bukan. Tapi luruskan niat kita menuntut ilmu untuk apa? Lirafa anna al-jahl. Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Itu niat awal menuntut ilmu. Dasarnya kita ini memang bodoh. Ya, khuliqal insana jahula. Manusia itu diciptakan dalam keadaan benar-benar bodoh. Bukan jahil, tapi disebutkan dalam Al-Quran jahula, bodoh pol. Ya. Makanya kita harus belajar. Nah, khuliqal insana dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah.
Khuliqal insana ajula, manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Itu tabiatnya kita, pengen tergesa-gesa. Yang jomblo pengen cepet kawin, nggak apa-apa. Ya. Tergesa-gesa dalam beberapa perkara itu perlu. Ya, daripada terjatuh zina, tergesa-gesa untuk cepat nikah nggak apa-apa. Dan ada tergesa-gesa yang tercela. Wal ajala minasyaiton. Ya, dan tergesa-gesa adalah apa? Dari syaitan. Rahimana rahimakumullah jami'an. Di antara ziarah kita adalah untuk apa? Saling berbagi ilmu, dan itu adalah merupakan ibadah terbesar setelah ibadah fardhiyah. Ibadah terbesar setelah ibadah apa? Fardu. Setelah sholat 5 waktu dan ibadah fardu yang lainnya adalah menuntut ilmu. Masya Allah. Ikan di lautan memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Semut di lubangnya memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Ya, belum lagi malaikat mengempakkan sayapnya ridha dengan para penuntut ilmu yang mereka lakukan. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu, kata mereka, adalah min a'zami asbabir rizq wa ikram min Allah jalla wa ala. Ya. Menuntut ilmu adalah termasuk sebab terbesar untuk mendatangkan rizki. Masya Allah. Menuntut ilmu adalah sebab terbesar untuk mendatangkan rizki. Ya. Dan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu, maka derajatnya akan ditingkatkan. Ya, akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna a'zama al-jud badlul ilm. Sesungguhnya perbuatan baik yang paling agung adalah menyegerakan diri untuk menuntut ilmu. Ya, menyegerakan diri untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian rahimakumullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, sebenarnya dia dalam keadaan fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali. Masya Allah. Antum misalkan menuntut ilmu, dari rumah antum pergi kajian untuk menuntut ilmu, sebenarnya antum fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai antum balik lagi. Coba. Kalau antum hanya jadikan menuntut ilmu rutinitas, antum nggak tahu keutamaannya, mungkin kurang dirasakan lezatnya menuntut ilmu. Tapi tatkala keutamaan itu ada, antum fahami, antum merasa nikmat dengan menuntut ilmu. Kemudian rahimakumullah, yang lebih ajibnya, ini penting, hidupkan menuntut ilmu. Ya, sampai pelosok-pelosok. Ajib coba. Ini ucapan seorang ulama salaf, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata, Innallaha yarfa'u al-bala'an hadhil ummah birihlati ashabil hadith. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala, akan mengangkat cobaan, akan mengangkat musibah dengan seringnya kelilingnya para penuntut ilmu. Zaman dulu ashabul hadith, zaman sekarang para penuntut ilmu. Ya, biker menuntut ilmu, Masya Allah, termasuk sebab dari apa? Diangkatnya musibah. Antum keliling dakwah, Masya Allah, dari sana kemari, masuk pelosok, cari tempat kesyirikan, cari tempat kebid'ahan, cari tempat kejahilan, kebodohan. Di situ ilmu masuk. Ya, terkadang biker masuk daerah-daerah yang nggak bisa ditempuh sama kendaraan, yang sama sekali dakwah nggak bisa masuk di situ. Kita kemarin di daerah Brebes ketemu satu daerah, ya, yang di daerah ini kemudian disebutkan oleh salah satu saksi bahwasannya ada 3 kampung, yang 3 kampung ini subhanallah syiriknya sangat dahsyat. Gak boleh bangun rumah kecuali di bawah rumah itu harus ada batu pipih yang lempeng.
Jadi nggak ada bangunan seperti ini. Bangunannya semua dari kayu. Jadi bangunnya batu pipih itu syarat dari jin. Kemudian rumahnya kayu semua. Kemudian keyakinan mereka kalau mau panen nggak mengadakan sesajen untuk gunung ini, ya, maka akan datang angin puting beliung. Itu keyakinan mereka. Subhanallah, kata mereka, kalau nggak ada sesajen, betul datang angin puting beliung. Bisa jadi angin bikinan mereka, jin. Jadi semakin sesat mereka. Kalau nggak ada sesajen, akan datang hujan sangat deras. Benar. Ya, bisa jadi memang hujan deras memang dari Allah. Sudah dicatat, tapi namanya keyakinan sudah. Wah, ini jinnya marah. Subhanallah. Wah, ini keyakinan seperti ini. Ada. Dan ada dai. Dai yang datang ke situ, plus membangun pondok pesantren. Subhanallah, bertahun-tahun santrinya cuma satu. Kenapa? Karena nggak suka ketika dinasihati tentang syirik. Ya, wah ini terjadi. Subhanallah. Ajaib. Dan bagaimana tidak? Makanya kata Ibrahim bin Adham, bisa jadi cobaan, bala, musibah diangkat karena rihlanya para penuntut ilmu, termasuk rihlanya para dai. Musibah diangkat. Wabah Covid diangkat. Kapan akan diangkat? Ya tentunya dengan apa? Taubat. Ya, dari maksiat. Ya, dakwah untuk mengingetin orang taubat dari maksiat. Maksiat di musim wabah bisa jadi maksiatnya dilipat gandakan. Ya, saatnya musim wabah, saatnya musibah, kita ingat sama Allah, ya, kita bertobat kepada Allah, kita banyak istighfar, subhanallah, ternyata apa? Ternyata tambah berbuat maksiat. Maka yang demikian tentunya apa? Termasuk perkara yang tercela. Ya. Kemudian rahimakumullah jami'an, fa iblis laknatullah alaihi, ya, dengan jebakan-jebakannya, sebenarnya mereka ini punya 6 tahapan untuk menyesatkan manusia. Ya, kalau tadi disebutkan dalam Talbis Iblis oleh Ibnul Jauzi, kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga menyebutkan 6 step, 6 langkah bagaimana setan, bagaimana iblis menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, menyebutkan fakta yang terjadi. Bagaimana jebakan-jebakan. Jikalau langkah yang pertama nggak sukses, maka akan dinaikkan menjadi langkah kedua. Langkah kedua nggak sukses, akan dijadikan langkah yang ketiga. Ya, langkah apa itu? Ya, yang pertama, sebagaimana Ibnu Qayyim sebutkan. Yang pertama, step yang pertama yang dijadikan oleh iblis, syaitan, untuk menyesatkan manusia yang pertama, ini yang paling ringan. Yang pertama adalah marhalatul ula, ya, adalah cara iblis dan setan bagaimana mengkafirkan manusia, bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Ini pertama, harus catat nih. Iblis caranya yang pertama, step yang pertama, tentunya untuk orang-orang yang nggak punya ilmu, jauh dari ilmu, orang awam, ya, caranya iblis apa? Mengkafirkan mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Ya, mengkafirkan bisa jadi ada program kristenisasi, yang wanita-wanita walaupun pakai jilbab gaul, ada orang-orang non-muslim ingin berzina dengan wanita ini biar masuk agama mereka. Ini sudah terjadi banyak sekali. Ya, sebaliknya juga demikian. Ya, ya, wanita-wanita yang sengaja memoles dirinya dengan kecantikannya untuk memfitnah laki-laki muslim biar mau nikah dengan dia dan akhirnya masuk agamanya. Wah, itu cara-caranya, step bagaimana caranya dia kafir. Untuk orang-orang miskin, pinter. Bagaimana caranya dengan mie instan 1 kardus dengan hadiah kaos-kaosnya, lambang-lambang simbol agama mereka. Mereka dikasih setiap bulan suplemen. Sampai akhirnya ikut agama mereka. Wah, ini jebakan-jebakan iblis. Ini marhala yang pertama. Marhala yang pertama. Nah, dan atau menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Ya. Ke dalam kesyirikan bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya, syirik besar
istighatsah bil mayyit. Istighatsah dengan mayit itu adalah syirik yang terbesar dari syirik besar. Ya. Pernah terjadi sekitar tahun 2005 di daerah Wonosobo. Ya, satu kampung ini mengadakan istighatsah dengan mayit pada malam Jumat. Ya. Subhanallah, kampung sebelahnya, ya, yang mana yang cerita ini sanadnya 2 sanad sampai ke ana. Teman ana, kemudian langsung tetangga yang menyaksikan. Ya, 2 sanad. Jadi kampung tetangga ini waktu itu terjadi hujan sangat deras. Sehingga malam-malam mereka nggak ada yang berani keluar. Dan pada malam, ya, sekitar jam 1 atau jam 12 malam ke atas, dengan suara yang menggelegar sangat kuat. Ya. Dan mereka nggak ada yang berani keluar. Keluarnya ketika sholat subuh, jamaah kumpul, kampung tetangga, jamaah kumpul dan cerita, suara apa tadi malam? Nggak tahu. Akhirnya setelah sholat subuh mencari, ternyata kampung tetangga sudah ditimpa setengah gunung. Oh, subhanallah, baru 2005. Ya. Makanya Nabi SAW diutusnya Nabi berdoa, ya Allah, ya, kalau kau menimpakan azab, akhirkan azab ya Allah untuk umat ini ya Allah. Ya, kalau umat terdahulu mereka berbuat maksiat, langsung diazab sama Allah. Umatnya Nabi Muhammad karena doanya Nabi Muhammad kepada Allah dikabulkan sama Allah sehingga diakhirkan karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimakumullah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi, ternyata kampung sebelah ini ditimpa separuh gunung. Habis satu kampung yang semalamnya istighatsah dengan mayit. Diberitakan di televisi adalah karena gunung longsor. Gimana gunung bisa longsor? Padahal ini ada gunung. Kalau longsor harus lewat gunung setelahnya. Ya, ternyata gunung ini terbang, ditimpakan oleh Allah melalui malaikatnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Gak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Allah. Allah mengirimkan pasukannya malaikat untuk menerbangkan setengah gunung untuk ditimpakan kepada orang yang istighatsah bil mayyit. Nah, wah ini syirik besar yang paling besar. Dan syirik besar, istighatsah bil mayyit. Kemudian rahmatullah, marhalah yang kedua. Kalau cara mengkafirkan orang muslim dengan cara iblis dan pasukannya ini gak sukses, cara menjerumuskan ke dalam kesyirikan gak sukses, naik, dosisnya ditambah sama iblis dan pasukannya. Yaitu apa? Marhalatul bid'ah. Dinaikkan dosisnya agar kaum muslimin terjatuh dalam kebid'ahan. Oh, ini jebakan berikutnya. Ya, agar terjatuh dalam kebid'ahan. Dan perkara ini yang menjadikan fitnah bagi kaum muslimin. Mereka menganggap bid'ah ini adalah ibadah, padahal bid'ah bukanlah ibadah. Ya, bid'ah nggak masuk ibadah. Ya, mereka menganggap kalau sudah terjatuh dalam bid'ah, mereka menganggap di atas kebenaran. Kalau orang zina, dia tahu kalau zina itu haram, minum khamr itu haram, makan riba haram. Tapi kalau orang bid'ah, dia merasa dia di atas ketaatan kepada Allah. Ketika dinasihati, dia malah marah. Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Dasar Wahabi. Ya. Kalau gitu kalian gak usah pakai AC. Kalau gitu kalian gak usah naik mobil, gak usah naik pesawat, naik onta saja. Onta kita 1200 cc GS. Ya salah. Onta kita kuda besi juga. Nah, rahimakumullah. Ya. Pertama, tuduhan Wahabi salah. Tuduhan Wahabi ini juga muncul di antaranya adalah fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang Belanda. Ketika benci dengan orang-orang pelaku sunnah, dikasih nama julukan Wahabi, yang Wahabi memang ada pada tahun 200 Hijriah. Namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Seorang laki-laki Ethiopia yang menghalalkan darah kaum muslimin. Lah ini dicomot, ditempelkan untuk orang-orang pelaku sunnah. Biar apa? Terjadi perang saudara. Nah, wah itu fitnah yang ditimbulkan. Seperti nama Pak Haji. Memang Belanda yang bikin. Untuk apa? Nita ini ngasih tanda. Siapa yang pulang dari haji, kemungkinan sudah tersusup oleh pemikiran-pemikiran sunnah dari Arab Saudi. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa
marhalah seperti ini jebakan bagi mereka, dari mereka. Ya, bid'ah. Nah, dan sebenarnya bid'ah itu dibolehkan kalau masalah dunia. Kalau masalah agama nggak boleh. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang perkara dunia, Nabi menjawab apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dari urusan dunia kalian. Silahkan mau bikin apa silahkan. Tapi untuk urusan akhirat, urusan agama, urusan dalil, tanya kepada Nabi. Nah, demikian rahmatullah. Marhala inilah yang zaman sekarang banyak kaum muslimin terjatuh. Step kedua. Step pertama juga banyak terjatuh. Ya, orang-orang di zaman Nabi terjatuh dalam kesyirikan ketika kapan? Ketika dalam keadaan riang gembira. Ketika dalam keadaan susah, ditimpa bencana, timpa musibah, dalam kondisi terhimpit, ikhlas kepada Allah. Makanya Allah berfirman, ya, fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik tatkala waktu itu di zaman Nabi, mereka diombang-ambing ombak yang besar ketika naik perahu, mereka nggak ingat sama kuburan, nggak ingat sama wali, nggak ingat sama berhala, nggak ingat sama pohon, nggak ingat sama gunung, ingatnya sama Allah. Da'ullah mukhlishina lahuddin. Tatkala sudah diselamatkan oleh Allah, di mana? Di daratan mereka syirik lagi. Zaman sekarang, ya, ketika riang gembira syirik. Ketika dikasih gempa bumi 1400 kali di Lombok, di kaki Gunung Rinjani yang sudah hilang separuh, disembelih kepala sapi. Subhanallah. Dikasih musibah tambah syirik. Nah, bid'ah juga gitu banyak. Ya, kalau dinasihatin jangan gitu ya akhi, ini bid'ah. Ya, ini sudah ciri-ciri ini. Ya. Yang nuduh bid'ah ini ciri-ciri. Ya Allah, dinasihatin nggak mau. Padahal Aisyah sudah mendengar Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa bikin acara baru, agama baru, dalil baru, ya, maka amalan dia tertolak. Amalan dia tertolak. Sudah jelas dari Nabi SAW. Marhala yang ketiga, syirik, kufur, bid'ah, gagal. Naik pintar iblis. Step berikutnya, dosisnya ditambah. Ya, dosisnya ditambah. Tadi pakai 150 cc. Sekarang 250 cc. Naik 500 cc. cc-nya. Nah, kemudian dosis yang ketiga, marhala al-ma'asi. Marhala apa? Maksiat. Tapi maksiat apa? Kabirah. Maksiat yang besar. Ya, tapi tentang maksiat yang besar. Dengan cara apa? Menganggap, udah, kamu berbuat maksiat, Allah itu Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur, ya, Allah Ghaffar, Allah Maha mengampuni. Udah diampuni, udah. Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Dosa besar sekarang, udah zina sekali-kali aja. Nah, nanti Allah Maha mengampuni. Kan yang nggak diampuni oleh Allah kan syirik. Allah kan berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi mengampuni dosa di bawah syirik. Kan zina di bawahnya syirik. Wah, ini pinter iblis. Sekali-kali aja. Makanya ketika siapa? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ketika naik tunggangan bersama Nabi, di belakang Nabi. Ya, di belakang Nabi. Makanya kalau antum sama Ustaz Subhan misalkan, Ustaz Subhan bonceng. Antum enggak usah sungkan-sungkan. Ustaz, ana aja gonceng. Ustaz itu jangan gonceng, Ustaz di belakang. Enggak apa-apa, Nabi buktinya pernah di depan. Mu'adz bin Jabal di belakang, enggak apa-apa, ya. Yang gonceng apa? Orang yang lebih di atas antum itu enggak mengapa, ya. Maksudnya lebih dia punya keutamaan ilmu misalnya, enggak mengapa. Nabi bonceng sahabat Nabi. Mu'adz bin Jabal itu contoh saja. Dan subhanallah, Mu'adz bin Jabal waktu itu disebutkan oleh Nabi tentang keutamaan. Keutamaan apa? Orang yang ngucapin la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ya. Banyak hadisnya, di antaranya maqala fi akhir umri la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, maka dia masuk surga. Kemudian Mu'adz berkata, saking senengnya kan, orang ngucapin la ilaha illallah saja masuk surga. Seneng Mu'adz. Ya Rasulullah, afala ubashirhum?
Bolehkah saya kabarkan kabar gembira ini ya Rasulullah dari hadis yang kamu sampaikan ya Rasulullah kepada saudara-saudara kami para sahabat bahwasanya ucapan ini saja bisa menyebabkan masuk surga? Apa kata Rasulullah? Fala tubashirhum fayattakilu. Jangan sebarkan kepada mereka. Nanti mereka nggak ngambil sebab. Akhirnya dengan la ilaha illallah tetap berbuat maksiat, nggak beribadah, sudah dijamin masuk surga, ya sudah. Kenapa? Karena waktu itu masih banyak sahabat yang baru masuk Islam. Jadi belum siap. Kalau antum sudah masuk Islam lama. Nah, dari bapak ibu masuk Islam. Nah, fa ini rahimahumullah apa? Kata Rasulullah, jangan kasih kabar gembira, kemudian mereka meninggalkan sebab. Artinya apa? Gak ibadah, tetap maksiat. Ya, sehingga gak disebarin. Fa ini rahimahumullah, maksiat yang besar. Itu termasuk jebakan yang ketiga. Jebakan ketiga, coba stepnya pintar sekali iblis, laknatullah alaih. Jebakan yang keempat, dosisnya dinaikkan jadi 750 cc. Ya. Nah, dosis yang keempat adalah apa kira-kira? Kira-kira apa? Kalau habis maksiat besar tentunya maksiat kecil. Ya. Marhala yang keempat adalah bagaimana setan iblis menjerumuskan kaum muslimin ke dalam maksiat yang kecil. Ke dalam maksiat yang kecil. Nah, ini maksiat kecil gampang. Kita loh jalan ke masjid menghapuskan dosa. Ya. Kita antara sholat ke sholat menghapuskan dosa. Jumat ke Jumat menghapuskan dosa. Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa kecil kita. Kita berwudu, dosa kita juga dihapusin dosa kecil kita. Kita habis makan, kemudian baca doa, Alhamdulillahi at'amani hadha warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah apa? Barang siapa makan, kemudian baca doa ini, dosa kita dihapuskan. Habis makan loh padahal dihapusin dosa. Kan gampang hapus dosa kecil. Coba pinter iblis, laknatullah alaih. Ngentengin. Naik motor, muge, pakai kacamata hitam lah, biar enak lirik-liriknya, kan dosa kecil. Nah, lirik sana. Nah, lirik sana. Nah, dimasuk dalam rumah, ya, masuk dalam rumah, istrinya tidur, jam 12 malam, wifi nyala, mukanya suami bercahaya di bawah selimut. Masya Allah. Ternyata cahaya melihat website yang haram. Ya. Dia pikir maksiat kecil nih, hati-hati. Ya, maksiat kecil menjadi besar. Kalau apa? Pertama, maksiat kecil ini diulang-ulang. Ya. Kalau bagi jomblo, maksiat yang sering dilakukan apa? Apa kira-kira? Onani. Itu kecil. Ya, tapi kalau diulang-ulang akan menjadi besar. Ya. Kedua, ya, maksiat kecil ini kalau dientengkan akan menjadi besar. Ketiga, maksiat kecil ini ya, kalau dipamerkan, diceritakan akan menjadi besar. Kenapa? Akan merangsang, menstimulan orang yang dengar untuk ikut melakukan apa yang dia lakukan. Nah, tadi malam kita pas lagi ngopi, ya Allah, ya, syahwat tiba-tiba naik, minum kopinya kopi lanang katanya. Ya. Akhirnya onani, enak sekali onani. Cerita. Yang lain diceritai jomblo semua. Ya. Akhirnya jomblo, onani semua. Coba. Jadi besar. Nas'allahu al-afiyah. Hati-hati rahmatullah jami'an. Nah, makanya basmi jomblo, basmi COVID-19. Ya. Nah. Rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan sebagaimana disebutkan Nabi SAW juga dari hadis Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud dia juga berkata ucapan yang sama, ya, seorang mukmin yang kuat dia apa? Melihat maksiat walaupun kecil kal jabal sayaqa'u alaih. Melihat seperti apa? Gunung besar akan menimpa kepala dia. Ini maksiat kecil apalagi besar. Adapun orang yang imannya letoy, imannya afkiran, imannya loyo, apa? Dia melihat maksiat kecil seperti apa? Kadzubab yamurru fi anfih. Seperti lalat hinggap di hidungnya. Lalat aja. Nah, ini orang yang lagi imannya down. Makanya barometer yang mengetahui iman kita lagi down ketika kita mengentengkan maksiat. Ketika kita bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat.
Al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, iman bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang karena kemaksiatan. Nah, berkurang karena apa? Maksiat, ya. Makanya labil, ya. Harus sering apa? Kita kasih nutrisi iman. Di antara nutrisinya apa? Majelis taklim, ya, saling ketemu, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, salat, zikir, baca Al-Qur'an. Nah, ini setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan balik lagi seperti masa lalu, ya, yang tadinya Ramadan ninggalin rokok, ngerokok lagi. Nah, yang tadinya Ramadan, Masya Allah, tangannya dijaga dari website nggak jelas, matanya mudah dipalingkan. Setelah Ramadan, ya ternyata tambah berbuat maksiat. Ini bisa jadi Ramadan dia nggak diterima, bisa jadi dia keluar dari Ramadan tapi nggak diampuni oleh Allah, atau bisa jadi hanya diampuni sekian persennya. Masallah ya. Kemudian jebakan yang keberapa? Kelima. Jebakan yang kelima adalah, yaitu ini pinternya. Tadi dosisnya berapa cc? 750 cc. Sekarang naik 1000 cc. Ya, Afrika Twin. Nah, kemudian ketika dinaikkan dosisnya sama syaitan, ya, kemudian apa? Caranya apa ya? Ya. Caranya adalah menyibukkan manusia dengan perkara yang mubah. Coba, pinter banget coba. Nah, Ibnu Qayyim bagaimana nyebutin pinter ini, Masya Allah. Tentunya dapat taufik dari Allah. Ya. Perkara mubah itu dapat dosa enggak? Enggak. Dapat pahala enggak? Jadi waktunya udah habis gitu aja. Makanya kalau antum touring ngabisin waktu, ngabisin umur, mubazir umur antum. Umurnya pendek, coba Nabi umurnya wafat 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Hanya 63 tahun. Tapi umur mereka sekarang di alam kubur 1438 tahun lebih. Dan didapat kenikmatan kubur. Coba kalau umurnya pendek, dapat siksa kubur sampai hari kiamat. Padahal umur kita di alam kubur bisa jadi lebih panjang daripada umur kita di dunia. Makanya apa? Naik motor, keliling, tegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Naik motor, ngelihat ada cowok, cewek naik motor, kakinya cewek dinaikkan ke pahanya cowok. Jangan diem. Mbak, haram mbak, takut sama Allah. Cepat nikah, halalkan saja. Ya. Amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Cuek. Ya. Nah, ketika ada orang-orang yang berbuat maksiat, ya, amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ketika ada kerusuhan, ketika ada kecelakaan, ketika antum ringan tangan, Masya Allah. Naik motor, ya, sambil cari pahala. Ya, lihat orang miskin, berhenti, dibantu, Masya Allah. Makanya Nabi bersabda, ya, ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku minhumullahu minhu bil iqab. Barang siapa melakukan kemaksiatan dan yang lainnya bisa mencegah kemaksiatan tersebut, tapi diam, nggak ada amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, ingat, Allah akan percepat kalian semua diberikan cobaan. Ya. Apa? Diberikan musibah. Kenapa? Di antara sebab musibah, kita nggak amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, itu penting. Jangan disebutkan mubah. Ya, contohnya mubah, tidur. Tidur mubah kan? Mubah. Dalam satu hari antum tidur sepertiga hari. Dalam 24 jam antum tidur sepertiga dari 24. Seandainya umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun umur kita habis untuk tidur. Ya, tidur gak ada pahala, gak ada dosa. Sia-sia aja. Makanya kalau tidur, doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan. Oh, doa tidur pulas. Nah, adab-adab sebelum tidur, ya, miring ke kanan, ya. Baca zikir, baca ayat kursi dan sebagainya. Bangun tidur juga demikian. Baca doa bangun tidur. Doa bangun tidur apa? Jangan Allahumma jannibna syaitan lagi. Sudah azan masih doa ini. Nah, barakallahu fiik. Jadi
20 tahun biar kita nggak sia-sia. Ya. Kemudian ketika makan satu hari kita habis berapa waktu kita habis untuk makan. Makan hukum asalnya mubah. Ya. Hukum asal mubah. Makan, udah makan, ngemil, masih ada ronde terakhir teh. Ya. Kemudian Masya Allah masih ngobrol bareng. Habis banyak. Belum jalan-jalan, wisata. Hukum asalnya mubah. Ya. Sama keluarganya, sama teman-temannya mubah. Kalau nggak kita niatin hal yang lain yang menyebabkan itu menjadi ibadah, maka cuma-cuma. Nah, demikian rahmatullah. Jangan sibukkan dengan perkara yang mubah. Itu jebakan apa? Iblis yang keberapa tadi? 5. Ya. Sehingga apa? Kita sibuk dengan taat kepada Allah. Coba antum bayangkan motoran jauh. Kalau antum motoran nggak ada misi yang jelas untuk Allah, ya, hambar. Motoran tambah sesek dada. Kenapa? Penuh dengan maksiat. Pakai sena, ngobrol sama temen, ngomongnya nggak jelas. Apalagi ghibah, namimah. Kesana kemari, matanya jelalatan. Kesana kemari, naudzubillah, kumpul ke kafe-kafe isinya perempuan. Sehingga merangsang untuk terjatuh dalam maksiat. Contoh. Fahmi rahmatullah, kalau kita safar, pertama niat safarnya safar ibadah. Ya, yang ngawal ustadz, Masya Allah tentunya ngawal ustadz, dia ngawal, yang mana ustadz berdakwah, dan pengawalan itu juga pengawalan bukan hanya ngawal keamanan, tapi plus dia juga mengawal agama dia. Untuk apa? Kan dapat faedah, tausiah, nasihat, Masya Allah. Ya, apalagi di zaman fitnah, para ustadz Masya Allah jadi terancam. Nah, kriminal dari mereka musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan jaga. Ya, kalau ustadz kibar, kalau kita orang mah sama. Ya, nggak perlu pengawal. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Itu jebakan yang kelima. Jebakan yang keenam. Jebakan keenam adalah setan menjadikan jebakan bagaimana seseorang ini disibukkan dengan satu amalan yang amalan itu pahalanya lebih sedikit daripada amalan yang lebih tinggi. Lebih banyak pahalanya. Coba, pinternya Ibnu Qayyim menyebutkan. Ya, ini ujung-ujungnya. Ini apa? Tentunya jebakan ini untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Yang mereka tahu dalil. Untuk ahli taqwa. Yang mereka tahu dari mana sela-sela jebakan iblis ini. Subhanallah, makanya apa? Disibukkan manusia untuk mencari apa? Amalan yang pahalanya ringan, ya, tapi meninggalkan yang lebih utama. Contoh. Masya Allah, contohnya sholat malam, Masya Allah, bangun jam 2. Allahu Akbar. Sampai tidur 3:30. Masya Allah, berapa juz dia baca. Ya, sholat malam. Habis itu dia tidur, ngantuk. Ya, habis tidur, ini rutinitas. Habis tidur, sholat subuhnya di rumah aja lah. Padahal yang lebih utama, wajib, ditinggalkan oleh ibadah yang sunnah. Ini contoh. Tentunya antum bisa mencari contoh yang lainnya, mana yang lebih utama. Tatkala ada amalan yang lebih besar, maka kita mengutamakan amalan yang lebih besar daripada amalan yang lebih kecil faedahnya. Nah, itu himmah. Sedangkan iblis dan setan pasukannya menjadikan apa? Amalan kecil lebih diutamakan daripada amalan yang besar. Demikian rahmatullah jami'an. Itu saja yang saya sampaikan, ya, wasiat, ya, kajian Baker jangan lama-lama. Keburu ngegas. Mau cepat ngegas. Nah, katanya yang tahu Baker ya Baker. Saya belajar menjadi Baker. Nah, demikian rahmatullah jami'an, ya, idza atal al-majlis fasyaitan lahu nasib. Kalau majelis terlalu panjang, setan punya bagian. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Pertanyaannya, ini Dorotes kan? Iya. Enggak. Baik, pertanyaan. Coba. Hah? Tafadhol. Bahwasanya cara menghindari maksiat kecil gimana gitu kan, mungkin bermaksud itu gimana imannya mungkin ya, kalau lemah itu kena gitu ya, maksiat itu
cara menghindari maksiat kecil biar imannya kuat gimana Pak? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jadi seperti diuraikan tadi bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka kita harus tahu konsepnya bagaimana iman bertambah, bagaimana iman berkurang. Ketika antum terjatuh dalam maksiat, ketahuilah iman antum, iman kita berkurang. Ya. Ketika kita bermudah-mudahan menjatuhkan diri kita ke dalam maksiat, ketahuilah iman kita sedang berkurang. Ya. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya banyak. Tentunya apa? Datangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara ketaatan kepada Allah, ya, namanya hati, ya, itu kadang lemah, kadang kuat imannya. Untuk menjadikan hati yang tadinya sempat loyo, perlu dikasih nutrisi hati yang lebih. Di antara nutrisi hati adalah zikrullah. Ya. Zikrullah di antaranya seperti apa? Membaca Al-Quran dengan maknanya. Kemudian termasuk sholat. Kemudian yang sangat penting adalah talabul ilm. Adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, antum lihat orang-orang, subhanallah. Kalau antum pernah tinggal di pondok, antum mungkin lihat pagi-pagi 3:30 pondok itu sudah rame. 3:30 subuh. Ngapain? Sholat malam ngafalin Al-Quran. Sholat malam ngafalin Al-Quran. Lain kalau antum di rumah samping istri terus. Ya. Lain sama orang yang sudah berlomba-lomba. Akhirnya apa? Timbul ghibtah. Iri-iri yang terpuji. Akhirnya antum ikut-ikut sholat malam. Ya. Berarti apa? Cari komunitas orang-orang soleh. Kumpul dengan mereka. Ya. Kumpul dengan mereka. Kemudian juga demikian, untuk menjaga iman kita tetap kuat, ya jangan berteman dengan orang-orang yang nggak jelas. Kalau berteman dengan orang-orang soleh, ngomongnya, ngobrolnya, perkara-perkara ketaatan kepada Allah, walaupun poligami. Ngobrolnya yang baik-baik, ya, daripada ngobrolnya nggak jelas. Nah, kemudian juga apa? Ya, juga diantaranya apa? Lakukan sunnah-sunnah Nabi SAW semampu antum. Dan jangan lupa berdoa. Untuk apa? Selalu istiqamah. Untuk selalu istiqamah, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari kebid'ahan, dijauhkan dari kemaksiatan. Itu saja insyaAllah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan dari Ana. Karena ada door prize. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Pertanyaannya menyusul. Nah, tafadhol. Tafadhol, antum sahibun nadharah yang pakai kacamata. Yang kacamata 2 orang aja, 4 orang, 5 orang. Masya Allah. Yang pakai antum benar-benar kenal sama antum tadi. Pakai baju putih MBI. Pak Eka. Pertanyaannya Pak Eka. Sebutkan 3 tahapan pertama Pak Eka. Dari jebakan iblis yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah untuk menyesatkan manusia. Dengan berurutan. 1. Menghindari kesirikan. Menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan dan menjatuhkan ke bid'ahan. Belum. Kesirikan dan ada terusannya. Kekafiran. Kekafiran. Ya. Nah, terus menjatuhkan kepada kebid'ahan. Kebid'ahan. Terus Yang ketiga tadi anak ke bawah. Kepada dosa besar. Dosa besar, Masya Allah. Tapi fadal nih, bantu mencari Ramadan yang hilang. Fadal. Ramadan hilang tapi dicari lagi. Nah. Tapi pertanyaan berikutnya, tentunya tahapan berikutnya. Siapa yang jawab? Fadal antum. Siapa nama antum? Sandi. Sandi aja. Oh iya. Yang pertama adalah maksiat yang kecil. Maksiat kecil. Yang kedua adalah kelima adalah menyibukkan diri dengan perkara yang mubah. Taib. Yang keenam adalah disibukkan dengan suatu amalan yang lebih sedikit. Semisal tadi kan contohnya tahajud. Sedikit pahalanya. Dibanding amalan yang lebih besar pahalanya. Misalnya tadi tahajud tapi sholat subuhnya di rumah. Nah, tadi menjerumuskan ke dalam dosa kecil. Tapi nggak selamanya kan dosa kecil itu kecil. Betul. Ya. Ada saatnya dosa kecil jadi besar. Ketika diulang-ulang, terus diceritakan, dan diulang-ulang ceritakan satu lagi itu terang-terangan. Iya, terang-terangan. Nah, fadhal, antum.
Langsung 2 deh, karena 2 pertanyaan tadi. Nah. Mantap, salah khair. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, la ilaha illallah. Sebutkan keutamaan menuntut ilmu. Sebutkan, ya, tadi kita sebutkan di awal-awal kajian, 4 saja keutamaan menuntut ilmu. Fadhal, antum? Diangkat atau ditambah rezekinya. Ditambah rezekinya, termasuk sebab terbesar dari datangnya rezeki. Nah, untuk menuntut ilmu, Masya Allah, ternyata dikasih mugi, Masya Allah. Terus, yang berikutnya, udah apa, lihat catatan aja dah. Lihat catatan. Ya kecatat, astagfirullah. Enggak, yang lainnya aja. Oh, langsung. Nah, orang yang berangkat menuntut ilmu, dari datangnya sampai pulangnya dicatat sebagai fisabilillah. Masya Allah. Antum niatin itu fisabilillah. Antum naik motor, jalan kaki, fisabilillah. Masya Allah. Baik, berikutnya. Mengangkatnya bala atau musibah. Ucapan siapa tadi? Ibrahim bin Adham. Ya. Kemudian berikutnya. Segitu aja. Diangkat dari kebodohan. Diangkat dari kebodohan itu niat awal menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk yang semampunya aja, yang keempat, di antaranya banyak sekali manfaatnya, tapi itu yang kita sebutin aja. Hah? Apa? Iya, para itu ikan lautan dan semut di lubangnya memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Fadhal. Sekarang jawaban 2 yang dijawab, jadi yang ini sulutlah. Afwan. Baik, pertanyaan berikutnya. Barangkali kurang. Ajib. Masya Allah, ini jam tangan kayaknya. Oh, cangkir. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik. Iblis tadi dimisalkan seperti apa ketika menjebak orang-orang yang beramal. Ya, orang beramal dari ini, dari itu, subhanallah, amalannya hilang semua. Terus sebutin contoh-contohnya. Ya, Fadhal yang jawab. Jomblo belum jawab. Yang pakai kacamata. Siapa? Akhi Yusuf, Fadhal. Yang lainnya ya, Fadhal. Tawadhu Ustaz. Fadhal. Satu pertanyaan juga, yang pertanyaan terakhir dah, selesai dah. Enggak? Yang ketangkapnya cuma kalau diobrolin amal kita. Saya malamnya sholat tahajud. Bisa hilang juga itu amal. Kita gimana? Kalau nanti anak yang dapat hadiah ini. Baik, ada yang lainnya? Seperti kantong belanjaan Ahsan. Itu seperti itu permisalannya. Ya. Berbuat kebaikan kemudian dihilangkan sendiri dengan cara-cara amalan dia juga. Baik, Fadhal. Dikasih hadiah. Ya, kasih yang lain silakan, Fadhal. Antum kasihkan tukang parkir siapa? Fadhal. Yang jelas antum dapat hadiah, antum kasihkan hadiah tularin yang lainnya. Masyaallah, fikum barakallahu khair. Insyaallah itu aja yang bisa kami sampaikan. Apa itu? Ini dari tadi di sini, ini dari sebelum Kodor Pes nih. Oh iya, gelas, sawah. Gelas. Sebutkan syarat-syarat poligami. Ayo. Om Daud. Yang penting ada sama awatnya. Wah, iya Mangga. Mari, Pak. Yang pertama itu adil. Adil. Adil apanya? Dalam artian dia berapa adil pada yang
Yang ini poligami itu. Nanti para istri bilang gini, adil, kalian nggak akan bisa adil. Adil itu susah. Gimana kalau dikasih kayak gitu, gimana jawabnya Pak? Gimana mau adil kan belum mulai. Iya. Mau mulai. Iya. Jadi adil di situ bukan adil hati. Kalau adil hati itu mustahil, susah. Rasulullah saja nggak adil. Masalah hati. Dari 9 istrinya Rasulullah paling cinta kepada siapa? Aisyah. Sampai Rasulullah meninggal di atas pangkuan Aisyah. Sampai air ludah Aisyah adalah yang masuk terakhir di bibirnya Rasulullah dari siwak tersebut. Ya, berarti Rasulullah lebih cinta Aisyah dari 9 istrinya. Nah, maksudnya adil sini dalam perkara apa? Bermalam. Dalam perkara berpakaian, ngasih pakaian. Dalam perkara nafkah. Tapi nafkah bukan artinya idem banget. Lain dong adilnya istri pertama sama istri kedua. Istri pertama punya, dari istri pertama 6 anak, dari istri kedua masih perawan. Lain dong. Iya, salam. Itu ya. Ahsan. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua. Nah, syarat yang kedua. Ini antum mencangkir nih. Kalau jawabnya 6 orang dibagi-bagi cangkirnya. Baik, syarat kedua. Ya. Apa ya? Dapat izin. Apa? Dapat izin dari Menteri Agama. Dapat izin, Masya Allah. Anak nggak mau panjang lebar karena kajian syarat-syarat ini menjadi satu kajian khusus yang butuh waktu berjam-jam dan bisa menjadi buku khusus. Maka antum berani jawab, kita kasih cangkir. Karena berani saja udah Masya Allah, tinggal berani melangkah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ya, fikum barak, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semua. Ya, dan semoga Allah angkat dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah angkat derajat kita. Dan semoga Allah jauhkan jebakan-jebakan iblis dari diri kita. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.